Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 atas nama Siti Fatimah A, Lili Alfiani N, dan Dewi Aprilianti akan memaparkan pendidikan karakter dalam perspektif Islam. Yang pertama, menjelaskan pengertian pendidikan karakter. Yang kedua, menjelaskan tentang pengertian pendidikan karakter perspektif Islam. A. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan berasal dari kata didik, yaitu mengandung arti perbuatan. Istilahnya, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidagogie, yang memiliki arti bimbingan yang diberikan kepada anak, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Kemudian dalam bahasa Arab diterjemahkan tarbiyah, yang berarti pendidikan. Dalam perkembangan istilah, pendidikan berarti bimbingan dan pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didiknya oleh orang dewasa agar dia menjadi dewasa. Menurut Mortimer J. Adler, mengartikan bahwa pendidikan adalah proses di mana semua kemampuan manusia, yang artinya bakat dan kemampuan yang diperoleh pembiasaan yang baik melalui sarana yang artistik dan dipakai oleh siapapun untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri, atau untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu kebiasaan yang baik. Pendidikan Islam adalah suatu proses edukatif yang mengarahkan kepada kebutuhan akhlak dan kepribadian. Definisi pendidikan karakter secara terminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu grek, yang diterjemahkan menjadi mengukir, melukis, memahat, atau menggoreskan, yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter itu sendiri merupakan watak, tabiat, pembawaan, atau kebiasaan, yaitu cara berpikir dan berperilaku, dan menjadi ciri khas individu untuk hidup. Pengertian pendidikan karakter sendiri dijelaskan dalam kamus Perdamita. Pendidikan karakter diartikan sebagai tabiat, merupakan watak, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang telah membedakan secara daripada yang lain. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khalqin azimi, yang artinya dari sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Pendidikan Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Pendidikan karakter sendiri mempunyai 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Menurut pendapat seorang ahli bernama Suyatno mengatakan terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Kesembilan karakter tersebut hendaknya menjadi dasar pendidikan karakter sejak kanak-kanak, atau yang biasa disebut ahli psikologi sebagai usia emas atau golden age, yaitu 1. Cinta kepada Allah, 2. Kemandirian dan tanggung jawab, 3. Kejujuran dan amanah, 4. Hormat dan santun, 5. Dermawan, suka menolong dan santun, 6. Percaya diri, bekerja keras dan pantang menyerah, 7. Kepemimpinan dan keadilan, 8. Baik dan rendah hati, dan yang 9. Toleransi, cinta damai, dan persatuan. Manusia dalam pandangan Islam tidak terlepas dari keunggulan dan kelemahannya. Manusia diberi karunia perangkat yang lebih lengkap dibanding makhluk lain, yaitu merupakan insting, gerak,
refleks, panca indera, nafsu, dan akal. Dalam konsep Islam, akal tidak hanya rasio, ia meliputi intuisi, hati, dan hati nurani, dan potensi yang beragam. B. Pendidikan karakter dalam perspektif Islam. Dalam Islam terdapat 3 nilai utama, yaitu akhlak, adab, dan keteladanan. Akhlak merujuk kepada tugas dan tanggung jawab selain syariah dan ajaran Islam secara umum, sedangkan adab merujuk pada sikap yang dihubungkan dengan tingkah laku yang baik. Berikut ini adalah 3 pilar pendidikan karakter dalam Islam tersebut, yaitu 1. Karakter esensial dalam Islam mengacu pada sifat Nabi Muhammad SAW yang meliputi sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Ciri-ciri karakter esensial. Ciri-ciri karakter esensial menurut Syaiful Anam dalam bukunya Barnawi dan Muhammad Arifin yang berjudul Pembelajaran Pendidikan Karakter adalah sebagai berikut. 1. Sadar sebagai makhluk ciptaan Allah. 2. Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bermoral, jujur, saling menghormati, tidak sombong, suka membantu, dan lainnya merupakan dari manusia yang bermoral. Bijaksana, pembelajar sejati, mandiri. Karakter ini muncul dari penanaman nilai-nilai humanisasi dan liberal. Beberapa hadis yang menekankan tentang karakter atau kemudian akhlak dapat diuraikan sebagai berikut. An-Nawasi bin Sam'ana radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-biru husnul khulqi wal ismu ma jaka fi nafsika wa karihta ayat ta'ala alaihin nas. Rawahu Muslim. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Riwayat Muslim. Alaikum bisyidqi fa inna syidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya, hendaknya kamu bersikap jujur karena kejujuran itu membawa kamu kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kamu kepada surga. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulan dan penutup. Pendidikan merupakan proses di mana semua kemampuan manusia, bakat, dan kemampuan yang diperoleh yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan yang baik melalui sarana yang artistik dibuat dan dipakai oleh siapapun untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu kebiasaan yang baik. Kesimpulan selanjutnya merupakan terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu cinta kepada Allah dan segenap isinya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan santun, percaya diri, pekerja keras, dan pantang menyerah, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan persatuan. Dan kesimpulan yang terakhir merupakan ciri-ciri karakter esensial. Sadar sebagai makhluk ciptaan Allah, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermoral, jujur, saling menghormati, tidak sombong, suka membantu, dan yang lainnya merupakan dari manusia yang bermoral, bijaksana, pembelajar sejati, mandiri. Karakter ini muncul dari penanaman nilai-nilai humanisasi dan liberasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 13. Sekurang dan selebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.